Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa amarna bi ittihadi wasilatil arham. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabil kiram, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita ada di majelis ilmu. Kalau ada yang bertanya, apakah kehidupan saya ini sedang diperbaiki oleh Allah atau dibiarkan oleh Allah, maka tanyakan pada setiap diri kita, apakah kita ada kecintaan kepada majelis ilmu atau tidak? Sering kan jenengan itu bertanya, ini sebenarnya itu saya arahnya kemana? Arah yang paling baik adalah orang semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin baik, sampai puncaknya yang terbaik adalah husnul khotimah. Dan sampai puncak yang lagi adalah sampai di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah mengetahui hal itu adalah mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang dia itu dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan jadikan dia paham akan agama, paham akan Islam, paham akan ilmu-ilmu yang membuat dirinya kenal kepada Allah. Saya melihat di sini orangnya solih-solihah semua. Jadi wajah-wajah ahli tahajud. Belakang itu loh ibu-ibu. Sore kok wis ngantuk, berarti ini persiapan tahajud nanti malam. Alhamdulillah. Ada lagi bahasa yang indah, yakni man salaka tariqan yaltamisu fil ilma sahalallahu tariqahu ilal jannah. Siapa orang yang dalam kehidupan dunia ini suka duka, punya uang tidak punya uang, lagi punya masalah di keluarga maupun lagi lancar urusannya, kok dia yaltamisu fil ilma, memiliki hubungan dengan ilmu, dengan majelis ilmu, maka perjalanan orang ini adalah sahalallahu tariqahu ilal jannah, sedang berjalan menuju surga. Semoga kita semuanya sama. Amin Allahumma. Jadi sudah siap masuk surga? Oh, siap. Syaratnya mati dulu. Nah, sing mau muni siap berarti daftar gasik. Baik. Coba Mas Andri ini kalau ada ayat dilanjutin ya. Syahidallahu annahu la ilaha illahu, terus wal malaikatu wa ulul. Coba bayangkan, Allah, malaikat, dan orang-orang yang punya ilmu. Ini tiga disandingkan. Berarti orang-orang yang punya ilmu ini adalah orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disandingkan dengan Allah dan siapa? Para malaikat. Kayak apa kerennya coba? Panjenengan orang Temanggung, hidup sudah sekian tahun. Misalkan tak kasih analog sing gampang. Satu ketika ada orang yang kenal saja ndak, tahu-tahu masuk rumah sampean. Masuk rumah dengan PD-nya dia nyentong sego, dengan PD-nya dia tidur di kamar panjenengan, dengan PD-nya masuk kamar mandi sak senenge nganggo klambi. Terus kemudian dengan PD-nya dia menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di rumah panjenengan. Kenal saja ndak? Kira-kira kalau orang kenal saja tidak tiba-tiba, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu orang kayak gitu tuh namanya the bludus atau the celutak. Nah, itu orang tersebut sama panjenengan diapakan kira-kira? Wong ora kenal kok, sak senengi dhewe nang omahe sampean.
Kira-kira diapakan? Oh diusir. Diusir. Paling sopan itu diusir. Ya umumnya ya rodok dijewer dan sebagainya. Bapak Ibu rahimakumullah, kita ada di muka bumi ini ada yang punya. Kita gunakan fasilitas milik Allah bernama oksigen. Kita gunakan fasilitas milik Allah bernama jasad kita ini. Kalau itu memang hidung panjenengan Pak, Bu, harusnya jenengan bisa ngatur kapan pilek, kapan ndak pilek. Bisa ngatur ndak? Ndak bisa. Berarti ada yang maha mengatur, yakni siapa? Allah. Ada yang maha memiliki, yakni siapa? Allah. Loh, kita gunakan fasilitas bernama bumi langit seisinya ini bertahun-tahun, tapi kenal saja sama Allah kok tidak, maka untung belum diusir. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sehingga di dalam Islam ini tataran ilmu ini menjadi sesuatu yang tertinggi. Ad-dunya mal'unun wa mal'unatun ma fiha illa dzikrullah wa ma wallahu wal alim wal muta'alim. Seluruh dunia ini bisa dilaknat. Kecuali apa? Kecuali 4 hal. Yang nomor 3 sama yang nomor 4 adalah kecuali orang yang belajar ilmu, orang yang mengajarkan ilmu. Ini dari status dilaknat menjadi diberkahi. Nah, kenapa? Ya kayak tadi itu. Ono wong Temanggung kok nganti ora kenal, ya ora ngerti takoni misale bupatine sapa kan ya kebangetan. Ada orang ya misalkan bludas-bludus ke rumah panjenengan kok ora kenal kok bludas-bludus kan ya kebangetan. Nah, maka hal yang paling parah kehidupan manusia di dunia ini adalah tidak kenal siapa Tuhannya. Tidak ada yang lebih parah lagi. Cetra. Nah, dari mana kita mengenalinya? Dari majelis ilmu seperti ini. Walau yang hadir di sini itu tidak semuanya untuk ngaji. Tadi ada yang sebenarnya tidak mau berangkat. Lah terus kadang mbok ampiri gitu terus akhirnya mangkat. Di WA gitu akhirnya mangkat. Tapi tetap akan mendapatkan ya keberkahan-keberkahan, kebaikan-kebaikan majelis ilmu. Amin Allahumma amin. Ini biar kita semakin mantap bahwa detik ini kita itu memilih jadwal tidak salah sedang ngaji. Dan Allah juga tidak salah menaruh takdir pada diri kita. Untung kita ini pas. Coba nek kaya mas-mas sing kok ngene iki ora anake bapake sampean, tapi anake Donald Trump. Kira-kira jam semene ngaji ndak? Ndak ngaji. Kenapa? Ya kakean duit wi, makanya sampean kiri-kiri berkah lah insyaallah. Alhamdulillah. Wis pas pokoknya Allah ngatur takdir pas. Betapa bahagianya kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa orang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak akan dinilai berterima kasih kepada Allah yang telah mentakdirkan takdir terbaik ini. Siapa manusia yang turut berjasa di dalam adanya majelis ilmu ini, ya kita bareng-bareng, saya sangat menghormati, sangat menyayangi karena Allah seluruh yang ada di jajaran Yayasan Subulus Salam Nusantara. Ada Ayah Heri, ada Pak Yasir, ada Pak Jupri dan Ustadz Teguh dan semuanya. Maka rasa terima kasih itu kita hadirkan, itu sebagai rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan mas, apalagi nih anak muda kayak gini nih, tak kasih cerita dikit terkait masalah ilmu. Ada satu riwayat di mana seseorang menghadap Allah Subhanahu wa taala itu sangat malu, sangat takut. Kenapa dia malu? Karena dibuka itu seluruh aib selama ia hidup di dunia. Ngeri kan? Dewi sakniki masih dihormati sama tetangga, sama anak, sama orang tua, itu kan bukan karena mulia-mulia banget toh, tapi karena aib kita masih apa? Ditutupi. Lah satu ketika kok dibuka, pas jadwal buka carane
Cara video yang menit 3, 2, wah semeh buka film itu dengan masing-masing kelingan ono Isa mepet subuh, ya Allah kelingan sing ngono-ngono kuwi lah ya. Isa 2 rakaat wis adzan subuh. Ono kelingan bapak-bapak kadang-kadang sebenarnya tidak kepengen ngelihat hal-hal yang buruk di HP. Dikirimi lho nang grup. Terutama yang masih muda-muda seperti saya ini nang grup. Untuk untuk ketua grup barang tak delok. Ya Allah. Delok dosa ora didelok napa? Sing nom-nom. Lha kok ngono kok ketok kabeh. Saya sih nek kayak gitu baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Jare cah nom-nom istighfar lisane tapi nang ati ngomong sit ki mau Jawa apa Cina ya. Ya Allah. Ibu-ibu ya sama, catatannya jelas banget. Ya catatannya 1.200.000 muni 1 juta karo bojone. Komplit. Ngrasani sing jenengane ngrasani ku terhitung istiqomah, khusyuk mana. Semuanya tertera. Ya Allah, wong ati kita sekarang ini dibuka oleh Allah saja kita tidak punya muka, betul atau tidak? Ya Allah, yang namanya orang ngomong ati kangel tenan lho. Ana wong meneng ati ngomong wong kok kaya patung tuh ya. Ana wong ngomong ancen beo tenan kok. Ana wong usil terus wah robot. Ana wong ireng aspal mlaku pancen. Ana wong putih wah neon. Artinya hati kita ini Masya Allah liar banget, betul atau tidak? Anjiran bayangkan kalau semuanya itu dibuka di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, terus kemudian makhluk-makhluk disuruh menyaksikan, kayak apa merunduknya? Kayak apa merunduknya? Kayak apa malunya? Nah, ini saya mau kisahkan sing gurih-gurih, tapi tak betin-betinin dhisik. Belum lagi kemudian kita tahu setiap dosa itu pasti punya iqab tersendiri. Ya Allah, ngeri. Yang sudah masuk ke dalam perut kita ini ada yang halal, ada yang haram, halal campur haram, macam-macam. Sudah kadung dari daging dan sebagainya. Itu dikasihkan kepada keluarga. Pokoknya intinya malu dan takut sehingga orang tersebut merunduk. Satu riwayat saya baca kitab namanya Hakayah Sufiyah. Merunduk, ketakutan luar biasa, apalagi dia tahu bahwa amal solehnya itu tidak memenuhi piringan amal soleh, alias amal solehnya itu sedikit. Kalau toh banyak, ternyata habis. Kenapa habisnya? Kakek ngerasani. Ya nek ibu-ibu yang hadir di sini tidak pernah yang namanya ngerasani, menggunjing, tidak pernah. Mau kepancing kita loh, kepancing itu sering, ya Allah. Sehingga orang ini benar-benar takut di hadapan Allah, karena timbangan amal ini terlalu sedikit. Anehnya apa? Ini akan ada satu kisah seperti ini. Semoga kita termasuk yang seperti ini. Awalnya takut, awalnya malu, begitu kita buka, kita kemudian menengadahkan wajah. Karena disuruh menengadahkan wajah setelah merunduk malu luar biasa, nggak terhitung itu jumlah waktunya. Kemudian kita menengadahkan wajah seperti ini, ternyata kita kaget luar biasa. Apa sebab kita kaget luar biasa? Masya Allah, amal soleh itu sudah memenuhi timbangan amal soleh yang bahkan kaljibal seperti gunung. Lalu ini orang kita ini semoga tanya sama malaikat, loh ini apa? Apa jawaban malaikat? Dzalika fadlul ilmi alladzi 'allamtahun nas. Itu adalah keutamaan ilmu yang pernah kau ajarkan kepada manusia. Setelah kau mati kau tidak tahu, ternyata itu terus dipraktekkan, terus berkembang. Itulah yang menggunung menjadi bekalmu. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Enggak jadi di setel itu videonya. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini khusus bapak-bapak. Bu, tak kasih tema paidonan sing keren. Biasanya kan ibu-ibu nek maido mung bangsa sing kurang duit, anak belum bayar sekolah, tagihan, terus cicilan. Terus apa boleh? Cicilan,
terus nomleh cicilan, terus nomleh cicilan, terus nomleh bener. Biasanya kan maidone kan urusan itu, tapi sekarang tak kasih cara maidu sing terkeren di dunia. Ya. Disebutkan bahwa Masya Allah ini Imam Ghazali nulis kitab. Imam Ghazali nulis kitab namanya Kasyfus Syahwah, atau di dalam Uqtulijan juga tertera satu hadis di mana orang menghadap Allah Subhanahu wa taala, laisa dzunub al-a'dham illa jahalati man li ahlihi au kama qala. Tidak ada dosa yang paling besar kecuali dosa itu bernama dosanya seorang pria yang membiarkan keluarganya bodoh. Wis lulus SD urung iso maca Quran. Jadi model seperti itu ada ndak toh? Ada atau tidak? Tapi di sini insya Allah ndak ada, karena banyak wali santri. Saya tahu kok nek wali santri melu ngaji jebule ora pengen ngaji, kangen karo anake. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah jadi dapat ilmu, Masya Allah. Tetap dapat kebaikan dan keberkahan ilmu. Amin Allahumma. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Allah. Baik. Dari dosa yang paling besar apa tadi? Dosanya seorang pria membiarkan keluarganya dalam keadaan apa? Bodoh. Siapa nama Tuhanmu? Ya Allah sih. Apa sifat-sifatnya? Ya Allah itu ya Gusti Allah. Tahu tidak sifat wajibnya? Ya Gusti Allah. Masya Allah. Padahal itu aqidatul awam, akidah yang harus diketahui oleh orang awam. Maka bejo Bu, Pak, kalau punya anak mondok, yang keangkat siapa? Orang tuanya. Yang paling senang siapa? Orang tuanya. Yang paling bangga kelak siapa? Orang tuanya. Siapa itu orangnya? Panjenengan semuanya. Alhamdulillah. Ini kok jadi ora iso maca kitab Unwanul Hikam malah ilmu terus ini. Wis pokoknya gitulah ya. Dzalika fadlul ilmi alladzi 'allamtahun nas. Kenapa wahai malaikat, ini kok amal saya tiba-tiba menggunung seperti ini? Malaikat menjawab, dzalika fadlul ilmi alladzi 'allamtahun nas. Itu adalah keutamaan ilmu yang pernah kau ajarkan kepada manusia, terus berkembang sehingga itu menggunung menjadi bekalmu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita punya keturunan yang ahli ilmu. Amin Allahumma. Kenal siapa Tuhannya, kenal siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, senang Ustaz. Masyaallah. Baik, kita akan baca melanjutkan kalam-kalam yang kemarin. Seingat saya ditanda di sini adalah kalam yang ke Masya Allah 14. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Man ista'ana bi ghairillahi fi talabin. Man utawi sapa wong ya kesuwen ndak apa-apa wis. Man ista'ana, siapa orang yang mohon pertolongan bi ghairillahi, kepada selain Allah, fi talabin, ya, di dalam dia mengharap, di dalam dia menuntut, di dalam dia memohon. Fa inna nasirahu ajzun, maka berarti dia meminta pertolongan kepada yang lemah. Wa khidlanu, dan meminta pertolongan kepada kekecewaan. Minta tolong kalau bukan kepada Allah berarti minta tolong kepada yang lemah dan minta tolong pada apa? Kekecewaan. Ini namanya kalam hikmah kayak gini itu ya disingkat-singkat. Singkat-singkat. Nah, untuk menjelaskan ini di bawah ada banyak sekali kisah, tak kisahkan yang pertama. Di kisah yang pertama itu dulu di zaman jauh sebelum Nabi Muhammad SAW, di
di zaman Nabi Musa alaihissalam, zaman Bani Israel ya, zaman Bani Israel. Kadang-kadang itu saya cara berpikir kok ya rada nakal-nakal piye ngono kae, wah jane mbiyen ke zaman Bani Israel kae dintai sekalian karo Firaun, dadi saiki wis ora turah ora nembaki Palestina terus kok. Dulu kan pertarungannya adalah Bani Israel sama lawannya siapa? Firaun. Bani Israel zaman Nabi Musa ya kan, terus kemudian ngelawan siapa? Firaun kan ya. Pokoknya ada salah satu dari nabi dari Bani Israel. Jadi di Bani Israel itu nabinya banyak banget. Tapi sak keren-kerennya Nabi Bani Israel, Rasulullah punya sabda. Kata Rasulullah, ulama'i ka'ambiya'i Bani Israel. Ulama-ulama di kelasku, enggak usah para nabi kata Rasulullah, itu sekelas nabi-nabinya Bani Israel. Wah, sing tersinggung siapa? Nabi Musa. Loh, ngono bisa tersinggung. Akhirnya yang ditampilkan adalah Imam Ghazali. Tahu kecerdasannya Imam Ghazali saja sudah langsung takluk luar biasa. Nah, ini perdebatan seperti ini terjadi dalam mimpinya seorang Sayyidul Aulia, yakni Syekh Abu Hasan Asyadili. Kapan-kapan tak ceritain ini nih, nanti dulu aja. Kita kembali ke zaman Bani Israel. Ada seorang yang sangat zalim. Sangat apa? Zalim. Sak muni-munine nyelekiti hati. Model seperti itu ada enggak toh? Kalau dalam bahasa Inggrisnya namanya pokoknya kepinginnya menang dewe. Sak muni-muni nyelekiti hati. Nek ngomong halus tapi nyelekit. Mobil anyar, golek kreditan nang ndi to? Ngono. Pokoknya nyelekit ngono kae. Anu, anake mondok, sok nek ben meh gedhe meh dadi apa? Apa iso golek duit? Ngono. Pokoke ngomong iki nyelekit. Ana wong Bali dari bepergian saka ngendi paling ora nggo duit. Wis pokoknya nyelekit. Saka nek ditakoni ya nyelekit maneh. Saking budi Pak? Ya saka mburi ya. Lah pe diteng budi. Ya ning ngarep. Ya Allah, sono wae. Nyambut damel teng pundi Pak? Indonesia takon barang. Pokoke wong nyelekit. Sak kelakuan-kelakuane ya bikin onar lah. Bikin onar. Cara mlebu nang masjid ana wong kuwi rapat dadi geger, urunane sithik maidone akeh. Terus pokoknya ini orang yang di zaman Bani Israel itu orang yang banyak dibenci. Banyak disengiti. Kenapa? Sak laku-lakune, sak muni-munine dadi mungsuh karo liyane. Ya Allah. Akhirnya saking ndak tahannya satu kampung laporan kepada Nabi zaman itu. Laporan kemudian ditangkap. Zaman dulu biasa kalau orang ditangkap diasingkan, dipancung atau disalib di mana? Di padang pasir. Di padang pasir. Sekian hari. Berharap apa? Berharap ini orang kemudian dimakan oleh binatang buas atau dimakan oleh gagak yang ganas-ganas atau menjadi rayahan anjing-anjing padang pasir. Ditinggal begitu saja. Ini orang jelas agamanya macam-macam. Dia pernah beragama Majusi, dia pernah beragama Yahudi, dia pernah menyembah api, dia pernah menyembah matahari, dia pernah menyembah rembulan, pernah menyembah lautan, macam-macam. Wis dolim ora genah sapa Tuhane. Komplit enggak? Komplit. Insyaallah. Kisah ini saya kira ini termasuk masyhur. Kenapa? Setidaknya saya baca 4 kitab terdapat kisah ini. Berarti kehitung masyhur. Nek jenengan urung ngerti ya ora apa-apa. Masyhure masyhur ainda menurut orang yang sering baca. Di Usfuriyah ada, Uyunul Hikayat ada, di An-Nawadir ada, pokoknya di kitab-kitab kisah zaman dahulu. Di Hayatul Hayawan Kubro juga ada. Singkat cerita ditinggal itu oleh orang sekampung berikut Nabi di zaman itu.
Setelah sekian hari mereka sudah menyiapkan untuk membuang bangkai-bangkainya. Ternyata setelah sekian hari itu orangnya masih mendeles. Mendeles bahasa Indonesia apa? Bergas. Boro-boro mati tambah lemu. Bingung semuanya. Bingung semua. Sampai Nabi di zaman itu dia bilang begini, "Hei, Pak, apa-apaan zaman? Kok ora mati?" Kandhani yo. Loh, ini sudah sekian hari loh, engkau kok masih sehat seperti itu? Siapa yang kau mintai tolong? Yang aku mintai tolong adalah Tuhanku. Geter kan ini orang satu kampung, iki wong Tuhane macem-macem kok. Lah kok bisa kau ini? Siapa nama Tuhanmu? Nama Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, juga menjadi Tuhan kalian semua. Sejak kapan kau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala? Dia bilang, aku telah meminta kepada Tuhanku bernama api, api mengecewakan. Aku telah meminta Tuhanku bernama air, lautan, itu pun mengecewakan. Aku telah meminta dari Tuhan yang bernama berhala, itu pun mengecewakan. Seluruh Tuhan mengecewakan. Terakhir aku katakan kepada Allah, ya Allah, kali ini aku akan benar menjadi hambamu. Masa iya mengecewakan pisan? Orang mungkin. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya Allah. Artinya dia sedang menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian dari kisah ini muncul satu munajat. Kalau jenengan pernah dengar sahabat Ukasyah, pernah dengar ya? Sahabat siapa namanya? Ukasyah. Ukasyah. Alah itu lu sahabat Ukasyah. Pernah dengar ceritanya sahabat Ukasyah belum? Belum ya? Ya ini intermezzo aja ya, tak ceritani sahabat Ukasyah. Minum dulu, bismillahirrahmanirrahim. Habis itu nanti saya kisahkan munajatnya sahabat Ukasyah. Selesai itu silahkan nanti panjenengan ambil ilmu ini langsung praktekkan nanti aja. Nanti malam langsung praktekkan. Sahabat Ukasyah itu punya kisah luar biasa. Kalau Rasulullah SAW setelah selesai Fathu Mekah, maka mulai turun ayat-ayat yang mengindikasikan selesainya risalah. Termasuk surah Al-Maidah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Dan kemudian surat-surat yang lain yang terdapat dalam kitab Al-Itqan lebih terakhir dari ayat yang tadi saya baca. Kapan-kapan nanti kita cerita tentang ulumul Quran, ternyata ini bukan ayat terakhir banget, masih ada ayat yang lain lagi. Ayat ini terpaut Rasulullah SAW sebelum meninggal sekitar 80 hari. Ya biasalah terjadi perbedaan banyak ulama. Pokoknya pada intinya kala itu Rasulullah SAW sudah mengindikasikan beliau mau pamitan dari muka bumi ini. Maka beliau kumpulkan para sahabat. Wahai sekalian para sahabatku, bila pernah aku bermuasyarah kepada kalian semuanya dan kalian merasakan aku berbuat buruk untuk kalian semuanya, maka aku beri kesempatan untuk kisos. Kisos itu bales. Siapa yang pernah aku sakiti, silahkan balaslah aku sebelum aku pergi. Siapa yang pernah aku dolimi, silahkan balas kedoliman itu kepadaku. Siapa yang pernah merasa tidak nyaman karena aku, silahkan balas. Mana ada sahabat berani tunjuk jari? Wong Rasulullah bilang seperti itu saja sudah pada nangis. Ini apa meh pamitan babi? Ya. Ya Allah ya Rahmanir Rahim. Kala itu terus kemudian ternyata ada yang berani. Saya ya Rasul. Siapa itu? Ukasyah ya Rasul. Orang seperti Sayyidina Umar langsung berdiri, ke wani macam-macam, awas. Biarkan wahai Umar. Biarkan.
Ukasha berdiri, silahkan maju, maju. Apa yang hendak engkau katakan? Sahabat Ukasha berkata demikian. Ya Rasul, dulu awal kali kita hijrah, kita membuat Masjid Nabawi, engkau pernah mengangkat pelepah kurma. Dalam riwayat yang lain adalah tongkat. Katakan tongkat atau pelepah kurma. Engkau pernah mengangkat itu dan bagian ujung dari tongkat itu, bagian ujung dari pelemah kurma itu mengenai dadaku. Engkau tadi berkata bahwa boleh membalas kali ini. Saya mau membalas. Itu sahabat besar-besar langsung menghadap kabeh. Kata Rasulullah, tenang. Rasulullah SAW langsung berkata kepada Sayyidina Hasan dan Husain, ambilkan tongkat yang ada di rumah. Diambilkan, Sayyidah Fatimah posisi di rumah. Loh, buat apa? Ada orang yang mau membalas Rasulullah. Siapa kok berani-beraninya? Ukasha. Tapi itu kehendak Rasulullah sendiri. Ya sudah. Maju itu Ukasha, dikasih tongkat. Ya. Ada beberapa riwayat. Katakan yang pakai tongkat saja. Tongkat. Ya Rasul, dulu ketika ujung tongkat engkau mengenai dadaku, kala itu aku telanjang dada. Tidak impas rasanya kalau engkau mengenakan pakaian. Rasulullah kemudian melepas bagian dada beliau. Diberikanlah itu tongkat. Ketika tongkat itu hendak diberikan, dipegang oleh sahabat Ukasha. Sahabat Ukasha benar-benar tidak kuat. Itu kemudian beliau berlari, merangkul, mencium seluruh tubuh Rasulullah. Ya Rasul, tidak mungkin aku mau membalas engkau. Sesungguhnya hanya aku ingin kulitku menempel kulit engkau yang sudah tidak mungkin akan terkena neraka. Tidak mungkin aku membalas engkau. Sesungguhnya aku hanya sangat terlampau rindu kepadamu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya Allah. Sahabat siapa namanya? Setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Nabi Muhammad, Sayyidina Ukasha atau sahabat Ukasha itu menggubah munajat. Kita kembali ke tema awal. Kembali apa? Ke tema awal. Silahkan nanti bagi yang penasaran, kurang lebih begini munajatnya sahabat Ukasha, agak panjang. Ya Allah, bila ada dari lisan ini melakukan dosa-dosa, bila ada, hati dulu yang pertama sebelum lisan. Ya Allah, bila dari hati ini pernah mengandalkan selain Engkau, pernah meminta selain Engkau, pernah mengharap kepada yang selain Engkau, pernah berta'alluq, berhubungan hati ini kepada yang selain Engkau ya Allah, maka detik ini aku bertaubat dengan mengucapkan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, bila ada kesyirikan kecil maupun besar, sadar maupun tidak dalam selama aku hidup, maka aku ikrarkan taubatku dengan mengucapkan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, bila ada di dalam hatiku rasa ujub, membanggakan diri sendiri atau bahkan melebih dibanding orang lain, maka ya Allah aku bertobat, aku bersihkan diriku yang kotor ini dengan aku mengucapkan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kembali ke tema. Ternyata salah satu tanda orang yang memohon kepada Allah berhasil adalah dia di dalam hatinya membuang terlebih dahulu keterandalan, kemelekatan kepada yang selain Allah. Lek jenengan meh praktek pripun monggo. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bon. Saya turunkan kisahnya ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini saya lupa nama. Dari tadi tak eling-eling, tidak bawa kitabnya.
di aplikasi tidak ada. Jadi pernah sering dengar kan, ya. Bener-bener tak eling-eling namanya, lupa saya. Jenengane menuso, wah berarti cik menuso lah ya. Lupa tak eling-eling. Ada seorang yang seorang wanita ikut hijrah bersama Rasulullah SAW bersama anaknya. Dia baru saja sebelum hijrah, katakan hari ini beliau hijrah dari Mekah ke mana? Budi? Madinah ono lah, meni Jambu barang. Dari Mekah ke Madinah. Sehari sebelum beliau hijrah, baru saja masuk Islam. Sehari apa? Sebelum beliau hijrah, baru saja masuk Islam. Bersama siapa? Seorang ibu-ibu bersama anaknya. Datang sampai Madinah, anaknya kecapean, meninggal. Para sahabat sudah siap-siap untuk mulosoro jenazah, merawat jenazah dan sebagainya. Rasulullah pun sudah turut hadir. Tiba-tiba perempuan itu pegang kaki anaknya sambil seperti ini menangis, kemudian munajat. Ada suara yang sampai tidak bersuara. Setelah itu anak tersebut batuk dan hidup kembali. Wallahu alam. Wallahu alam bisawab. Apakah benar sudah mati kemudian hidup kembali atau dia apa istilahnya mati apa? Yang pasti saya baca di beberapa riwayat yang ini ada dalam kitab namanya Wasiyatul Aulia, ya. Nah, hidup kembali. Setelah itu kemudian para sahabat bertanya, "Bu, jenengan oh hebat men, anak wis mati, diurek-urek, urip maneh, diurek-urek apa to yo, diurek-urek hidup lagi." Maka ini sekaligus menjadi dalil. Kalau keren-kerenan, hebat-hebatan, ada orang bilang Nabi Isa lebih hebat daripada Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang mati. Apa ada Nabi Muhammad bisa? Enggak usah Nabi Muhammad, umatnya saja yang bisa. Apa dalilnya? Perhatikan ke sini. Perhatikan ke sini. Tahu Sayyidah Maryam? Siapa itu? Siapa itu? Ibunya Nabi Isa. Satu ketika beliau ada di mihrab beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an bahasanya jelas-jelas didatangkan kepada beliau makanan. Makanan dari mana? Surga. Makanan yang itu pada saat musim panas, yang ada makanan musim dingin. Pada saat musim dingin yang dikirimkan makanan musim panas. Kala itu belum ada freezer. Artinya ini pasti sesuatu yang tidak mungkin dari makhluk. Ditanya oleh yang masih pernah sedulur, yakni Nabi siapa? Zakaria. Ini dari mana? Min indillah, dari sisi Allah. Para sahabat, ya, para ahli tafsir memberikan penafsiran ini adalah makanan dari mana? Surga. Perhatikan. Manusia yang paling mulia siapa? Nabi Muhammad SAW. Mukjizatnya yang paling mulia, mukjizatnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Maryam Nabi atau bukan? Bukan. Kalau orang-orang terdahulu sebelum zaman Nabi Muhammad SAW yang notabene adalah kalah mulia dengan umatnya Nabi Muhammad SAW. Umat paling mulia, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil. Umatnya siapa? Nabi Muhammad. Umatnya paling mulia, nabinya paling mulia. Betul kan? Ya. Wong sing kalah mulia saja Allah kasih keistimewaan seperti Sayyidah Maryam. Apalagi yang lebih mulia, yakni manusia Nabi Muhammad SAW, umatnya Nabi Muhammad SAW, maka lebih mudah lagi. Understand?
Mukjizatnya Nabi Musa bisa membelah apa? Mukjizatnya Nabi Muhammad membelah apa? Bulan. Keren mana lautan sama bulan? Hah? Keren bulan lah, nek lautan ketok. Nabi Musa alaihissalam mau mengeluarkan air, mata air. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 aina qad alima kullu unas bil akhiri, ya. Nabi Musa masih menggunakan media bernama tongkat. Nabi Musa masih menggunakan media bernama batu. Rasulullah SAW kalau mengeluarkan air pakai apa? Langsung jari-jari beliau. Keren siapa? Nabi Muhammad. Umatnya keren siapa? Nabi Muhammad. Understand? Cetak. Maka tidak usah kaget kalau di zaman Nabi Muhammad SAW ada orang-orang yang diberikan keistimewaan-keistimewaan. Wong keistimewaan manusia yang kalah istimewa saja bisa, apalagi manusia yang lebih istimewa, yakni umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka ya turah-turah bisa lah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, kembali ke tema. Ini enggak dikit-dikit kembali ke tema, nanti bulan tekan tinggi. Tema kita satu, membuang kepercayaan lain sampai tersisa hanya siapa tadi? Allah. Ternyata itulah kunci seorang sahabiah, dia menghurek-hurek kaki anaknya. Menghurek-hurek ya apa? Jadi kaki anaknya digini-ginikan, seret, terus kemudian ditanya, terus kemudian anak itu hidup lagi, ditanya sama sahabat-sahabat yang lain, "Bu, sampean Islam gak entes wingi kok." Ya. Zaman Islam gak entes wingi, ini anak meninggal bisa hidup lagi, apa yang kau baca? Si ibu tadi menjawab persis seperti jawaban orang dolim, sak dolim-dolimi malah diselamatke karo Gusti Allah. Jenengan bisa lihat, wong sing Islam kemarin saja Allah bisa kasih pertolongan. Orang yang dolim di zaman Bani Israel saja Allah selamatkan luar biasa. Asal tepat sekali cara munajatnya. Bagaimana itu? Persis. Dia bilang demikian. Saya itu berkata kepada Allah, "Ya Allah, aku pernah mengandalkan Lata, Uzza, Manat, Hubal, semuanya mengecewakan. Aku pernah mengandalkan api, mengecewakan. Aku pernah mengandalkan siapapun mengecewakan. Masa iya kemarin saya menjadi Islam dan hari ini mengandalkan Allah kecewa pisan? Orang mungkin." Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ana inda dhanni abdi, Allah sesuai prasangka siapa? Hambanya. Niki pun cetan apa dereng? Tapi wajah-wajah jenengan ini ketoke wajah-wajah tapi yo. Wajah apa? Yo ngandel sih ngandel tapi ngono. Wajah-wajah apa? Tapi. Lanjut. Masih ada berapa menit? Berapa? 60 menit. Oke. Panjenengan kenal seorang bernama Uwais Al-Qarni. Siapa namanya? Kenal? Kenal. Di mana kenalannya? Oh, kenalan orang cari nang Salatiga ngono wis koncone sampean. Uwais Al-Qarni ini orang hebat ya kan. Yang biasa jenengan kenalkan kisahnya di mana beliau itu adalah seorang yang sangat berbakti kepada siapa? Ibunya. Orang yang hidup di zaman Rasulullah SAW, tapi tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah SAW. Hebatnya apa? Hebatnya luar biasa. Kelas Sayyidina Umar, sahabat besar. Kelas Sayyidina Ali, sahabat hebat. Itu saja disuruh minta doa kepada siapa? Uwais Al-Qarni. Saya kisahkan tentang Uwais Al-Qarni bagaimana munajat beliau. Nanti akhir-akhir jenengan silahkan tangkap dari ngaji ini, praktekkan nanti malam. Kok ora berhasil ya bi ya. Mungkin kakek dosa kali ya. Ya ndak tahu. Kita butuh proses kali aja ya, itu proses ya. Baik. Ya Allah.
Uwais Al-Qarni. Hukiya anna rajulan, dikisahkan ada seorang pria fis safinati, di dalam perahu, fiha tujjarun, di perahu tersebut isinya adalah para pedagang. Mau kemana? Mau ke Madinah. Ya, mau kemana? Mau ke Madinah. Qadarullah, perahu tersebut itu terkena badai yang sangat besar.